Pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun yang hilang mendapat perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Penembakan terjadi di salah satu kamp di pinggiran Sungai Rawara, Distrik Moskana, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Dalam rombongan tersebut turut pula Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande. Kanan, sebelah mana? Ratusan personel gabungan yang dipimpin 3 Jenderal Polri menjalani misi pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni. Operasi besar-besaran ini melibatkan 510 personel gabungan dan digelar selama 14 hari sejak Rabu lalu. Sebelumnya, Ibtu Tommy Marbun dinyatakan hilang saat memantau aktivitas pentolan OPM Martin Aikingking yang masuk daftar pencarian orang. Naas dalam kontak senjata, Ibtu Tommy Samuel Marbun diduga tenggelam di sungai, sedangkan 14 anggota lainnya selamat. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pertemuan terbuka Danantara di JCC Senayan, Jakarta. Prabowo mengaku arahan tersebut digelar secara tertutup karena banyak jajaran direksi BUMN yang mendapat teguran. Prabowo Subianto memberikan arahan strategis Danantara, terutama dalam berkolaborasi dengan BUMN. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya serta aset BUMN ke berbagai proyek yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Usai memberikan arahan, Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan digelar secara tertutup karena ia banyak menegur sejumlah direksi BUMN serta akan melakukan evaluasi kinerja para direksi. Kepanikan melanda warga di Jalan Satangga, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat amukan si jago merah meluluh lantakkan seluruh rumah warga pada Senin siang. Api dengan cepat menyebar dan menghanguskan rumah semi permanen yang juga digunakan sebagai tempat usaha menjahit. Petugas Damkar Makassar yang tiba di lokasi langsung berusaha menjinakkan kobaran api dengan mengerahkan 11 armada damkar dan 30 personel pemadam. Meski harus berjibaku, namun petugas akhirnya berhasil memadamkan api setelah 20 menit melakukan penyiraman dan kebakaran tidak sampai menyebar luas. Diduga api dipicu adanya hubungan pendek arus listrik dan kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Untuk rumah yang terbakar, satu rumah, 2 petak. Ini penyebabnya, Pak? Penyebab untuk sementara belum kami ketahui, nanti pihak kepolisian yang jelaskan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Akibat kebakaran ini, satu rumah yang terdiri dari 2 petak di dalamnya ludes dilalap api hingga membuat 3 kepala keluarga dengan 13 jiwa terpaksa sementara harus mengungsi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menambahkan pasal jeratan terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Kini Zarof ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Zarof Rikar yang mengenakan topi hitam dan kemeja putih juga rompi pink hanya bungkam saat keluar dari ruang sidang kasus suap vonis bebas Ronald Tanur.
Dalam hal ini penetapan tersangka untuk menggali lebih jauh hasil gratifikasi uang senilai 915 miliar rupiah dan 51 kg emas yang diduga didapatkan Jarod Rikar selama menjabat sebagai pejabat MA. Bisa itu, iya kan? Nggak boleh itu. Saudara mendakwa, buktikanlah dakwaan sesuai surat dakwaan kan. Surat dakwaannya jelas gimana. Jadi ini saya bilang memperlihatkan ketidakprofesionalan jaksa dalam membuktikan dakwaannya terhadap saudara Jarod. Sebelumnya Jarod Rikar didakwa atas upaya pemufakatan jahat menjadi perantara suap uang 5 miliar rupiah pada hakim kasasi untuk membebaskan Ronald Tanur. Atas perannya itu, Jarod Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Pandu Priyo Aji, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Senin siang memanggil pelapor Roy Suryo CS atas tuduhan membuat kegaduhan terkait ijazah Jokowi. Para pelapor yang merupakan organisasi relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kuasa hukum pelapor mengaku telah membawa saksi dan sejumlah bukti lainnya untuk melengkapi berkas laporan. Kuasa hukum pelapor membantah ketika ditanya jika laporan dilayangkan kliennya kepada mantan Menpora RSBY Roy Suryo CS atas perintah Jokowi. Menurutnya laporan murni dilakukan atas dasar inisiatif sebagai warga negara yang menginginkan ketenangan. Laporan kami dugaan penghasutan yang telah dilakukan oleh 4 orang yang selama ini teman-teman ketahui. Dan harapan kami juga agar kasus ini cepat kelar sehingga ketertiban di masyarakat dapat terwujud dan masyarakat juga terlindungi dari dugaan tindak pidana penghasutan yang dapat merugikan masyarakat. 23 April 2025 lalu, organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Dari Jakarta Pusat, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menyita kendaraan mewah milik Ridwan Kamil terkait dugaan kasus korupsi penempatan dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Kali ini KPK menyita 1 unit mobil Mercedes-Benz dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. KPK sendiri masih mengatur waktu untuk memanggil dan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi di BJB, 2 orang dari BJB dan 3 orang dari pihak swasta. Hingga saat ini penyidik KPK sudah menyita total 26 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan berbagai merek terkait kasus ini. KPK menduga pihak BJB dan swasta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan di sejumlah media massa. Perbuatan itu disinyalir merugikan keuangan negara sekitar 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan sekaligus terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong, mencabut kuasa atas nama pengacara Andi Ahmad. Pencabutan kuasa itu dikonfirmasi langsung oleh majelis hakim ke Tom Lembong di persidangan dan Tom Lembong membenarkannya. Ditemui saat skor sidang, Tom mengatakan pencabutan kuasa hukum merupakan hal biasa. Diketahui nama Andi Ahmad pernah diperiksa Kejagung sebagai saksi terkait dugaan suap vonis lepas kasus korupsi korporasi minyak goreng. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi Kota melakukan pemanggilan Jonathan Fritzi terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Fritzi sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit.
Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Suta. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung tersangka